Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak soleh dan solehah kelas 1? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap semangat belajar. Walaupun anak soleh dan soleha belajar dari rumah, ya, kalian harus tetap semangat dan sabar. Dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar kembali di sekolah tercinta ini. Baik, kita berjumpa lagi pada pelajaran fikih. Kita memasuki pelajaran ke-6 dengan judul wudu, mandi, dan tayamum. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang istinja dan istijmar. Masih ingat apa itu istinja dan istijmar? Ibu ulang sedikit ya. Istinja itu artinya membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan menggunakan air. Sedangkan istijmar ialah membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan benda selain air, yaitu bisa dengan batu, bisa dengan kayu, daun atau kertas ataupun tisu, ya. Itu istinja dan istijmar. Hari ini kita akan membahas wudu, mandi, dan tayamum. Apabila seseorang sholat dalam keadaan tidak suci dari hadas dan najis, maka sholat seseorang tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci sholat adalah bersuci. Ya, kunci sholat adalah bersuci. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Karena itu, seseorang yang berhadas wajib bersuci sebelum mengerjakan sholat dengan berwudu, mandi, atau tayamum. Kita bahas satu persatu ya, bagaimana itu wudu, bagaimana itu mandi, dan bagaimana itu tayamum. Yang pertama, wudu. Wudu artinya membersihkan anggota badan tertentu dari najis dan hadas kecil dengan menggunakan air. Berwudu harus mengikuti syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama, berniat wudu di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Niat tidak dilafalkan dengan lisan karena hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi teladan. Ya, niat wudu tidak dilafalkan dengan lisan, tapi cukup di dalam hati. Rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu tertib. Tertib sesuai urutannya dan tidak boleh diacak. Pembahasan yang kedua yaitu tentang mandi. Mandi ialah mengguyurkan air ke seluruh badan untuk menghilangkan najis dan hadas besar. Mandi wajib dilakukan oleh orang yang berhadas besar seperti ibu yang baru melahirkan.
Walaupun kita tidak berhadas besar, kita tetap harus mandi setiap hari pada pagi dan sore hari untuk membersihkan badan dari segala macam kotoran. Pembahasan yang terakhir yaitu nomor 3 tentang tayamum. Tayamum ialah mengusap anggota badan tertentu dengan debu tanah yang suci untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Tayamum pengganti wudhu dan mandi. Kita boleh bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakan air karena sakit atau sedang terluka. Bagaimana cara bertayamum? Ada yang sudah tahu? Ya, seperti ini cara tayamum. 1. Berniat tayamum di dalam hati. 2. Menepukkan kedua telapak tangan dengan 1 kali tepukan ke tempat yang berdebu suci. Yang ketiga, mengusapkannya pada muka. Dan yang terakhir, lalu mengusap kedua telapak tangan hingga pergelangan. Demikian pembahasan tentang wudhu, mandi, dan tayamum. Ya, sekali lagi, bersuci dari hadas dilakukan dengan berwudhu, mandi, atau tayamum. Bersuci dari hadas kecil dengan berwudhu, ya. Bersuci dari hadas kecil dengan berwudhu. Sedangkan bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan tetap menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat, anak soleh dan solehah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.